Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Analysis and Design of Information System atau Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Program Design atau Perancangan Program. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablo New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Course Description: Analisis dan Perancangan Sistem atau Sistem Analysis and Design merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Materi disampaikan bisa secara tatap muka, tatap maya, menggunakan cloud Zoom meeting, atau melalui blended learning e-learning dengan platform Moodle. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai siklus pengembangan sistem SDLC tertentu, kemudian bisa dibantu dengan alat-alat bantu pemodelan sistem. Course Description: Analisis dan Perancangan Sistem atau Sistem Analysis and Design merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Materi disampaikan bisa secara tatap muka, tatap maya, menggunakan cloud Zoom meeting, atau melalui blended learning e-learning dengan platform Moodle. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai siklus pengembangan sistem SDLC tertentu, kemudian bisa dibantu dengan alat-alat bantu pemodelan sistem. Course Description: This course covers the fundamental ideas and methods of system analysis and design in the information system disciplines. This course is intended to teach students the knowledge and ability required to assess and create computer-based information systems. This course combines theoretical foundation and practical application, providing a comprehensive approach to understanding and improving information systems. Students will get a true grasp of the whole system development life cycle, from determining business requirements to developing and sustaining useful information system solution. Tujuan dari mata kuliah ini memahami konsep suatu sistem dan bagaimana memodelkannya. Kemudian juga menjelaskan secara singkat proses sederhana untuk mengembangkan sistem informasi, kemudian mengetahui sistem development life cycle secara umum, dilanjutkan dengan mengetahui kegiatan analisis sistem, kegiatan desain sistem, serta peran dan keahlian seorang sistem analis. Sebelum kita masuk pada materi kali ini, ada baiknya kita review materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mulai dari user interface introduction, navigation, input design, output design, sampai ke user interface tools. Oke, kita mulai dari introduction ya. The navigation mechanism provide the way for users to tell the system what to do. Jadi mekanisme navigasi itu menyediakan cara bagi pengguna untuk memberitahu sistem apa yang akan dilakukan ya. The input mechanism define the way the system captures information. Mekanisme input itu merupakan cara dari sistem untuk menangkap informasi.
The output mechanism define where the system provide information to users or the system. Jadi mekanisme output itu bagaimana sistem menyediakan informasi untuk pengguna atau sistem lain. The graphical user interface atau GUI is the most common type of interfaces. Most students are likely to use personal and full development system. Jadi akan digunakan lebih banyak berbasis GUI. Navigation control itu memiliki sejumlah tipe. Yang pertama, berbasis language, dapat berupa command language atau natural language. Kemudian bisa juga yang berbasis menus. Ini generally aimed at broad shallow menu. Kadang juga dilengkapi dengan hotkey. Kemudian ada yang bersifat direct manipulation. Ini yang terbaru ya. Use with icon to start program. Contohnya, jadi ada icon. Kemudian use to shape and size object. Digunakan untuk membentuk dan juga ukuran dari objek. May not be intuitive for all commands. Kadangkala belum terlalu intuitif untuk seluruh command ya. Selanjutnya adalah input design basic principle atau prinsip-prinsip dasar untuk perancangan input ya. Tujuannya adalah menyederhanakan dan memudahkan penangkapan informasi yang akurat bagi sistem. Reflect the nature of the input, merefleksikan bagaimana alaminya input itu dimasukkan. Find way to simplify the collection. Selanjutnya baru ke output design. Basic prinsipnya yang pertama, kita harus understand report usage, penggunaannya, apakah reference atau cover to cover, bagaimana frekuensinya, kemudian apakah dia untuk real time atau batch report. Manage information load, hanya menampilkan all need information. Jadi tidak terlalu penting, mungkin tidak perlu direportkan, serta minimize bias. Berikut ada sejumlah user interface tools yang dapat digunakan. Bisa berupa Adobe XD, Balsamiq, kemudian Figma atau Fluid UI, InVision, Graphite, Mockflow, Mockups, Pencil Project, Sketch, Zeppelin, dan mungkin ada tools yang lain boleh digunakan. Oke, adapun meeting purpose pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, understand human computer interaction atau HCI. Kemudian, understand commonly used principle and technique for navigation design, input design, and output design. Jadi lebih ke navigasinya. Dilanjutkan dengan design a variety of user interface atau merancang ragam dari antarmuka pengguna, serta understand the input of user feedback and UI tools. Agenda pada pertemuan kali ini kita bagi menjadi 5, dimulai dari top-down modular approach, kemudian structure chart, design guidelines, cohesion and coupling, serta pseudocode. Introduction. Program design is the part of the design phase during which analysts create instruction for the programs about how code needs to be written and how pieces of code need to fit together from a program. Jadi rancangan program ini merupakan bagian dari fase perancangan yang dilakukan ketika analis itu menciptakan instruksi-instruksi untuk para programmer, bagaimana kode itu harus ditulis ya, dan bagaimana potongan-potongan kode itu harus dikumpulkan jadi satu untuk membentuk suatu program utuh. Top modular approach begin with understanding the big pictures and organizing it into discrete and understandable small pieces. Jadi pada pendekatan top modular approach itu dimulai dengan memahami bagaimana gambaran besar dari problemnya, kemudian kita organisasi big picture itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat top down modular approach ya. Ini kita analogikan suatu, anggaplah peta ya. Ini adalah peta dari Virginia ya. Jadi kita bayangkan juga problem itu seperti ini kira-kira. Kita dapat lihat first understand the general context. Jadi untuk peta Virginia itu kira-kira seperti ini. Ini Virginia yang ada di US ya. Kalau kita ingin tahu detailnya, maka second break the context into logical pieces. Nah, kita harus pecah-pecah. Jadi apa dia ya? Ya mungkin kalau misalnya Virginia ini negara bagian atau provinsi, bisa kita pecah menjadi kabupaten-kabupaten, kira-kira seperti itu ya. Finally, add detail to each pieces. Nah, kalau sudah, setiap detail yang ada itu kita tambahkan. Seperti apa ya? Nah, kalau tadi dia baru sebatas sektor-sektor, barangkali ya ini sudah ada tambahan. Misalnya ada jalannya, ya, ada streetnya, ada kode-kode tertentu. Nah, begitu juga dengan problem tadi. Baru kita uraikan sampai bagian terkecilnya. Selanjutnya adalah structure chart ya.
Structure chart ini show all component of codes in hierarchical formats. Jadi struktur chart ini dia menampilkan semua komponen dari coding dalam bentuk format hierarki ya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah sequence, yang kedua adalah bisa selection pilihannya, atau yang ketiga adalah iteration. Kalau sequence dia cenderung lurus aja perintahnya dari A, B, C tanpa ada intervensi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau selection ada proses pemilihan. Jadi pada suatu titik dia bisa melakukan apakah akan mengerjakan bagian A atau bagian B. Sebaliknya untuk iteration ada bagian coding yang dilakukan lebih dari satu kali atau berulang-ulang. Structure chart elements, berikut ini adalah elemen-elemen dari structure chart ya. Bisa dibaca sendiri ya. Ada yang berbentuk kotak seperti ini, kemudian ada kodenya ya. Ini merupakan modul kira-kira seperti itu. Kemudian juga diberi kode misalnya 1.2 ya. Kemudian juga ada untuk looping dia seperti ini. Kemudian untuk condition yang seperti ini, pilihan selection ya. Dan seterusnya ya. Ini ada lagi contoh-contohnya, bisa dibaca lagi nanti. Ini adalah contoh structure chart ya. Kita lihat misalnya pada piece coding 1.0 diberi label yaitu create student grade list. Di sini dia memiliki 1 modul, 2 modul, 3 modul, 4 modul, 5 modul, ada 4 modul ya. Modul utamanya 1.0, kemudian 1.0 dipecah lagi menjadi 1.1, 1.2 dan 1.3. Di sini ada kode seperti ini, artinya ini iteration. Ya, jadi dia bisa melakukan 3 kegiatan ini berulang-ulang, yaitu get student grade record, calculate current GPA, calculate cumulative GPA. Jadi untuk menghitung IPK-nya, mereka akan mendapatkan dulu nilainya, kemudian dia hitung IPK semester ini, baru akumulatif IPK keseluruhan. Seperti itu kira-kira ya. Setelah itu juga ada pilihan selection, apakah dia mau mencetak laporan ke dekan atau mencetak daftar nilai. Ini juga bisa seperti ini contohnya ya. Building the structure charts ya. Ini merupakan proses di mana DFD tend to represent one module on the structure charts. Jadi bagaimana kita merepresentasikan suatu modul dari pada satu structure chart ya. The DFD leveling can correspond to the structure chart hierarchy. Jadi pelevelan DFD itu bisa berhubungan dengan struktur chart secara hierarki juga. Steps in building the structure charts atau langkah-langkah dalam membangun struktur chart ya. Kita perlu perhatikan 4 langkah. Yang pertama, identify top level modules and decompose them into lower levels. Jadi kita harus fokus dulu dengan level yang teratas modulnya, baru kita pecah-pecah ya menjadi level-level yang di bawahnya. Add control connection, tambahkan kontrol koneksinya. Kemudian add couples, revise and revise again and again until complete. Jadi memang proses revisinya itu bisa berulang kali. Typical structures atau bentuk dari structure ya. Yang pertama itu bisa saja dia dalam bentuk transaction structures ya. Jadi control module that send work to subordinate for various processing work. Jadi suatu control module yang dikirimkan untuk bekerja ke subordinate pada sejumlah proses ya. Kemudian often one inflow and several outflow on DFD. Biasanya ada satu inflow dan sejumlah outflow ya di DFD-nya. Ini untuk yang transaction. Kemudian bisa juga untuk transform structures, jadi mengubah strukturnya ya. Module that work together to perform a task. Jadi ada sejumlah modul yang bekerja bersama untuk mengerjakan suatu tugas ya. Often one inflow that is changed into another sort of outflow on DFD. Ini contohnya ya. Transaction structures. Ini sampelnya, kita perhatikan masih pada modul 1.0 yaitu student grade system. Dia memiliki selection untuk submodulnya, apakah 1.1 maintain student grade, 1.2 maintain student, 1.3 generate individual grade report, atau yang keempat 1.4 print student grade listing ya. Jadi pada modul ini dia akan bisa berisikan 4 submodul ya. Untuk
untuk contoh yang lebih detail, kita ambil dari CD case tadi ya, yang sudah kita pelajari pada chapter-chapter sebelumnya. Perhatikan, di sini misalnya pada submodel Internet Cell System, ini diambil dari mana ini? Context diagram ya. Jadi dia yang levelnya tertinggi ya. Setelah itu dipecah lagi, dia menjadi ada submodul ya. Yang pertama maintain CD information, maintain CD marketing material, kemudian take order sampai ke maintain order. Ini diambil dari level 0 diagram ya. Jadi setelah dari konteks diagram itu diturunkan seperti ini. Kemudian fokus kita misalnya yang paling banyak transaksinya itu ada pada modul 1.3 yaitu take order. Ternyata take order ini memiliki 6 submodules ya. Ada sub 6. Kita turunkan karena dia tadi dari modul 1.3, maka kita beri nama 1.3.1 sampai dengan 1.3.6. Apa saja order yang bisa dilakukan? Yang pertama, find CDs. Jadi dia ada modul pencarian. Jadi orang mau cari dulu ya, compact disknya apa. Kemudian kalau ada display information dari CD tersebut. Kemudian maintain CD selected for purchase ya. Jadi kalau dia mau pilih CD itu untuk dibeli. Kalau dia setuju baru proses check out. Kalau sudah baru place order sampai ke bisa saja ada activity misalnya reject order. Nah, ini diturunkan dari mana? Level 1. Level 1 ini diturunkan dari level 0 ya. Oke, kita lanjut lagi masih ke CD case tadi. Kalau tadi pada modul 1.3 ya dipecah menjadi titik 6 ya, 1.131 sampai 1.3.6. Sekarang kita bisa pecah lagi. Misalnya pada modul 1.3.2 yaitu display CD information. Kalau kita pecah lagi ternyata dia masih ada sub modul lagi. Maka karena kodenya 132, kita beri 1321, 1322, 1323. Isinya yaitu display CD information by title. Jadi ada proses yang memang mencari berdasarkan judul CD-nya. Yang kedua berdasarkan nama artisnya, yang ketiga berdasarkan kategorinya. Nah, jadi bisa seperti ini strukturnya ya. Oke, sekarang baru kita tambahkan. Misalnya di sini kita tambahkan kode selection ya. Jadi pada Internet Cell System dia akan memiliki 4 menu kira-kira ya. Maintain CD information, maintain CD marketing material, take order sampai ke maintain order. Sedangkan untuk yang banyak dilakukan secara berulang, ini selection ya, ini yang iterationnya itu adalah take order. Take order di sini dia bisa meliputi beberapa kegiatan. Nah, bisa dilihat ya. Jadi mulai find CD, display CD information, kemudian maintain CD selected for purchase, gitu. Begitupun sebaliknya pada 1.2 dia juga memiliki 3 pilihan selection. Oke. Oke, lanjut lagi. Sekarang baru kita tambahkan couplingnya ya. Tadi sudah ada selection, sudah ada looping. Nah, perhatikan pada modul 132 display CD information, selain ada 3 pilihan modul, kita juga bisa tambahkan ya. Nah, kalau dia garis yang seperti ini, perhatikan tidak ada lingkaran bawahnya itu bolong istilahnya ya. Ini berupa data. Artinya dia akan mengerjakan modul ini berdasarkan data yang ada. Kemudian setelah title-nya muncul, dia bisa mengembalikan CD ID karena yang diproses CD ID-nya ya. Begitu juga yang kedua, display CD information by artist, maka kita ketikkan nama artisnya apa, dia akan mengembalikan CD ID-nya. Begitupun juga pada saat by kategori, kita masukkan kategorinya apa, maka dia akan mengembalikan data berupa CD kategori. Nah, sebaliknya, ada pada proses yang ini namanya control looping. Ini perhatikan titiknya hitam, ya, titik yang di bawahnya hitam itu namanya control coupling. Jadi pada saat maintain CD selected from purchases itu, dia akan melakukan sejumlah kegiatan sampai ada proses end of order. Jadi kalau sudah selesai ordernya, maka dia end of order, gitu ya. Tidak perlu lagi dia menambahkan ordernya. Bisa saja orang hanya beli 1, 2. Kalau sudah itu berarti end of order ya. Design guidelines ya. High quality structured charts result in program that are modular, reusable, and easy to implement. Jadi struktur chart yang berkualitas tinggi itu akan menghasilkan suatu program di mana dia bersifat modular, dapat digunakan kembali dan mudah diimplementasikan ya. Ukuran yang dilibatkan itu antara lain adalah kohesinya seperti apa, coupling, serta appropriate level of fan in and fan out-nya.
Karakteristik dari good design itu terdiri atas komponen independensinya, apakah dia high cohesion dan low coupling ya, exceptional interface and handling, fault prevention, and fault tolerance, serta design for change. Cohesion ya, sekarang baru kita masuk apa yang dimaksud dengan cohesion. Secara definisi, kohesi itu adalah the degree to which all elements or components are directed toward a single task. Jadi derajat di mana semua komponen, semua elemen dari suatu komponen dia secara langsung menuju ke tugas tunggal. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah degree to which all elements directed toward a task are contained in a single component. Derajat di mana semua elemen diarahkan secara langsung ke suatu tugas yang berisi suatu single komponen. Yang ketiga, degree to which all responsible of a single class are related. Jadi ini kategori kohesinya ya. Internal glue, which component is constructed, all element of component are directed toward and essential for performing the same task. Ini juga perlu menjadi perhatian pada kohesi. Type kohesi itu ada 7 ya. Yang pertama itu adalah functional, kemudian sequential, communicational, procedural, temporal, logical, dan coincidental ya. Example of low cohesion, nah ini contohnya ya. Low cohesionnya rendah, jadi satu-satu saja dia ya, tidak menuju terlalu banyak single task ya, jadi kohesinya ini tergolong rendah. Cohesion juga bisa diuraikan menjadi decision tree ya, apakah dia the module one thing, dia mengerjakan satu hal saja. Kalau iya, maka dia bersifat functional cohesion, tetapi kalau dia tidak ya berarti how are the tasks related gitu ya. Kemudian kalau dia misalnya jawabannya tidak, maka ada 3 kemungkinan lagi dari sudut datanya, flow controlnya, atau tidak kedua-duanya ya. Nah, sehingga dia bisa bersifat ada sequential cohesion nanti, communication cohesion, procedural cohesion, temporal cohesion, logical cohesion, atau coincidental cohesion. Selanjutnya adalah vectoring. Vectoring ini adalah separate tasks into different modules ya. Jadi kita akan memisahkan tugas-tugas itu menjadi modul-modul yang berlainan. Dia sangat berguna untuk reduce use of control flag ya, sehingga mengurangi penggunaan dari control flag-nya. Oke, kemudian adalah coupling ya. The degree of the dependence is the amount of interaction among components ya. Jadi derajat ketergantungan sebagaimana jumlah interaksi antar komponen-komponen dari suatu program. Nah, ini ada 3 contohnya ya. Kalau yang ini dia bersifat no dependency, jadi tidak ada saling tergantungan. Jadi benar-benar terlepas ya, dan coding juga tidak mungkin seperti ini. Yang kedua itu bersifat loosely coupled some dependency. Jadi dia hanya sebagian saja yang tergantung ya. Nah, yang lebih tinggi itu adalah dari highly coupled many dependency, seperti di gambarnya, di mana setiap komponen itu tergantung dengan komponen-komponen yang lain, dan ini tidak terlalu dianjurkan ya. Type of coupling ini ada 5 ya. Yang pertama itu coupling data, coupling stem, coupling control, coupling common, serta coupling content. Selanjutnya adalah van in and van out. Yang bisa dilihat pada gambar berikut. Bagaimana ini yang van in, dia masuk, jadi modul itu mendapatkan input dari data dari modul-modul yang lain ya. Sebaliknya kalau dia van out, suatu modul dia bisa out ke sejumlah modul-modul lainnya, dan juga bisa berlevel-level ya. Quality checklist berikut adalah sejumlah cek untuk menjamin mutu dari suatu coding ya. Setidak-tidaknya ada 8 yang bisa dibaca ya. Selanjutnya program specification ya. Jadi tidak ada pendekatan yang standar. Kemudian usahakan melibatkan informasi dari programnya ya. Kemudian perhatikan event-event yang men-trigger action. Kemudian periksa daftar input dan output. Cantumkan juga pseudocode-nya dan present additional notes and comments. Jika perlu tampilkan juga note dan komen-komen tambahan sehingga dokumentasinya jauh lebih lengkap.
good example misalnya, ini ya, get CD info module, kemudian dia akan accept CD title, accept CD artist, accept CD category, accept CD length, baru dia akan return, ya, mengembalikan keempat informasi dari CD tersebut. Conclusions. Program design is very visible to maximize program or system constructions. Jadi perancangan program itu sangat berguna untuk memaksimalkan program atau konstruksi sistemnya. Kemudian understand some guidelines in program design will improve program quality for implementation system. Memahami sejumlah pedoman dalam perancangan desain itu akan meningkatkan kualitas dari program untuk suatu sistem informasinya. Assignment, ini adalah assignment ke-11. Based on your team or project atau team, please write the code. Terdiri atas 3 inputs, 3 processes, 3 outputs, ya. Kemudian convert into a slide-based video, add voice, audio, and animation. Write your teamwork as PowerPoint video, dan save it as. Ini kodenya, analisa dan perancangan sistem, ya, tahun, kelas, ada pseudocode, simpan di Dropbox, dan paste URL dari Dropbox ke submitted URL. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.